Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Ya, bertemu kembali pagi ini pada edisi Rabu 2 Juli 2025. Kita masih terus belajar mengenai identitas kita dalam Kristus. Siapa saya di dalam Kristus? Siapa Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Kristus? Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan bicara kepada kami. Buat kami semakin mengenal identitas kami di dalam Kristus. Mari Roh Kudus beri kami roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat menarik. Saya berdoa sekiranya Bapak Ibu Saudara dan saya kita semakin mengenal Kristus, mengenal identitas kita dalam Kristus. Di mana kita tidak bisa hanya belajar sekali, tapi kita belajar semakin mengenal, semakin memahami. Sebenarnya kunci yang paling penting untuk mengenal identitas kita dalam Kristus adalah dengan mengenali Yesus, Bapak Saudara. Itu sebabnya kita sudah belajar tentang Yesus di dalam setiap kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, karena semua kitab-kitab itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi rahasia daripada mengenal siapa kita, apa panggilan kita, apa destiny kita, kuncinya adalah dengan mengenal Yesus. Itu yang juga terjadi yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus di dalam Matius 16. Ya, itu sebenarnya dari ayat 13 sampai 21. Di mana di ayat 17 dikatakan bahwa ketika Petrus mengenal siapa Yesus, ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Karena menurut orang dia nabi, dia adalah guru, dia salah satu daripada nabi yang bangkit, dia macam-macam lah. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Dan kemudian Petrus berkata, engkau adalah, you are the Messiah, the Son of the Living God. Engkau adalah Mesias atau utusan Allah yang kudus, yang diurapi gitu ya. Engkau adalah Mesias yang dijanjikan itu. Begitu Petrus berkata seperti itu, Tuhan Yesus berkata, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau mengetahui itu bukan dari buku atau dari guru-guru, itu di terjemahan yang lain gitu ya, di terjemahan The Message dikatakan seperti itu. You don't know it from teachers or from the books, but my Father's in heaven who reveal it to you. Tetapi Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Dan aku juga berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Wow. Kefas ini tadinya dia Kefas berubah jadi nama Petrus, dan Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ketika Petrus mengenal siapa Yesus, langsung Tuhan Yesus juga menyatakan kepada Petrus siapa dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitu kita mengenal Tuhan Yesus juga akan menyatakan identitas kita, destiny kita, panggilan kita. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi pagi ini kita belajar identitas kita sebagai orang percaya, identitas kita dalam Kristus adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah imam dan raja, bangsa yang kudus. Ya, dalam 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib, Bapak Saudaraku. Ini amazing. Nah, identitas kita dalam Kristus ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita ini, Bapak Saudaraku, tidak sekedar orang biasa. Beritahu Bapak Saudara, di kita ini bukan sekedar orang biasa. Beritahu kepada diri kita sendiri. Nah tetapi Allah telah menganugerahkan kepada kita setidaknya ada 4 gelar, Bapak Saudara, ketika kita menjadi orang percaya. Yang pertama, bangsa yang terpilih, yaitu chosen people. You are selected, not everyone. Bapak Ibu Saudara saya, minum sebentar.
Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipilih bukan karena kita lebih pintar, lebih hebat, lebih kuat. Banyak orang yang lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal daripada kita. Tapi justru kita yang dipilih, Bapak Saudara. Karena itu bukan tentang apa namanya pencapaian kita di dunia, because ya God chose us. Ya, kita ini terpilih. Ya, chosen people. Kita dipilih bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Ini memberi kita harga diri yang sejati. Kita berharga di mata Sang Pencipta. Wow, it's amazing, hebat, luar biasa, Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, imamat yang rajani, royal priesthood. Kita ini imamat yang rajani. Sebagai imam kita punya akses langsung kepada Bapa di surga. Ibrani 4 ayat 16. Dan kemudian sebagai raja kita mewarisi otoritas Kristus untuk memerintah atas dosa dan mempengaruhi dunia bagi kerajaannya. So God give us authority, the power. Diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk dominion, untuk menguasai bumi. Nah, apa yang ada di bumi? Keinginan mata, keinginan daging, kekuatan hidup. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa, Bapak Saudaraku. Kita bisa jatuh dalam dosa, yes, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Tidak bisa. Nah, wah tapi saya bisa. Wah berarti jangan-jangan belum lahir baru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, bahkan kita ketika udah di dalam Tuhan, berkata kotor aja hati udah pasti gak damai. Nah, kalau kita bisa dengan mudah mengucapkannya, apalagi sumpah serapah, maki orang, marah segala macam, melakukan segala macam, dan itu terjadi secara kontinu terus menerus, ya kayak katanya langsung bertobat tapi langsung lagi begitu, nggak bisa mengendalikan diri. Aduh, saya pun apa ya, ya salut lah ya. Salutnya itu gimana ya Bapak Saudara? How is that possible? Karena kita new creation, kita ciptaan baru, kita ini kudus, dan kita diberi kuasa dan otoritas. Dalam perkataan kita itu ada daya cipta, dan kita berkata-kata tidak sesuai dengan kebenaran. Menurut saya itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali Bapak Saudara. Jadi karena itu mari kenali identitas kita. Kenali identitas kita Bapak Saudara. Siapa kita dalam Tuhan. Nah, terus kemudian yang ketiga, bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan. Dipisahkan untuk Allah. Diseparated. Dikhususkan. Begitu ya. Hidup kita harus mencerminkan karakternya. Jujur, penuh kasih Bapak Saudaraku. Dan berbeda dari dunia ini. Orang akan melihat. Nah kadang-kadang Bapak Saudara saya naik taksi online gitu ya. Ya gak kenal, tiba-tiba begitu datang mau masuk, orangnya tanya, Bapak pendeta ya? Oh, kamu gereja di mana? Pernah lihat saya kah? Oh tidak Pak, saya orang Muslim. Tapi kenapa kamu bilang? Karena ya beda aja Pak. Auranya beda, tutur katanya beda. Ya biasanya kalau auranya begini nih pendeta nih katanya. Ya puji Tuhan gitu ya. Jadi daripada orang tidak tahu identitas kita sama sekali gitu ya. Ya nggak ada perbedaan dengan dunia ini, yaitu bahaya juga begitu. Ya banyak juga orang dia umpamanya seorang pekerja atau seorang pengusaha, tapi teman-temannya itu nggak tahu, dia nggak pernah bersaksi, bahkan orang-orang pun nggak tahu kalau dia itu mungkin adalah orang percaya, bahkan mungkin hamba Tuhan atau pelayan dalam gereja. Karena apa? The way he doing business nggak ada bedanya dengan orang lain. Cara dia berbisnis, cara dia deal dan segala macam, mungkin gak ada bedanya gitu, sama aja. Jadi orang pun ya nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi kita berbeda Bapak Saudaraku. Bukan untuk gagah-gagahan atau untuk sombong, enggak. Tapi supaya kita itu mempermuliakan Tuhan melalui gaya hidup kita, cara kita hidup, cara kita bicara, cara kita mengasihi, ya itu orang lihat bagaimana kita jujur. Orang melihat, oh ya ini beda ini beda, nilainya beda, value-nya beda. Itu Bapak Saudaraku. Itu yang membuat kita itu berbeda, ya. Ya orang bisa cheating kita, orang bisa ini, tapi kita langsung marah atau langsung ini enggak. Ya banyak Bapak Saudara, kadang-kadang saya juga memilih diam.
Ketika ada orang-orang, ada beberapa buat begitu banyak hal yang mengerikan. Ada juga yang melampaui batas. Ya kalaupun saya mesti sampaikan untuk pelajaran, saya nggak boleh sebut nama mereka. Ya, dan kemudian ada beberapa juga kesalahan. Saya tahu banyak orang marah juga kadang-kadang. Gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Karena apa? Karena saya pernah berikan otoritas itu, kepercayaan itu. Dan ketika mereka menyalahgunakannya, bukan hanya mereka salah, saya juga salah. Jadi itu sebabnya kenapa kita nggak beri pisau atau senjata buat anak kecil, iya kan? Bahkan Tuhan juga menunggu kita akil balik. Makanya kita juga perlu prepare diri kita sedemikian rupa, Bapak Saudaraku, untuk Tuhan bisa percayakan lebih lagi. Dan kalau umpamanya kita merasa itu hakku, itu bagianku, kenapa diambil? Tunggu dulu. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dapat mengambil buat dirinya sendiri kecuali Tuhan mengaruniakannya. Nah itu Bapak Saudaraku. Jadi banyak hal kalau kita bahas itu nanti ke situ wah panjang. Tapi saya mau pagi ini fokus. Ketahuilah kita ini kudus. Kita ini dipisahkan. Hidup kita mesti berbeda. Mesti orang lihat. Bukan nanti, now Bapak Saudaraku. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. God's special possession. Nah, jadi kita ini adalah milik Allah. Ini menjamin keamanan dan identitas kita, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara itu berharga. Milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut status ini dari kita. Gak ada seorang pun bisa merebut Bapak Ibu Saudara dan saya dari tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. No one can take you and me. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil Bapak Ibu Saudara dan saya dari tangan Tuhan. Kecuali kita sendiri yang menginginkan walk away. Itu yang juga dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 4 itu. Kalau di bahasa Inggris berkata, what's going on with you? Why you walk away from me? Yaitu dikatakan kalau bahasa Indonesia itu datar sih. Dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang meninggalkan itu ya walk away juga gitu. Tapi mungkin karena kita udah biasa mendengarnya, ya the meaning is not really deep gitu. So Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bisa mengambil kita, tapi kita bisa, ada orang-orang bisa memilih walk away from God's presence. Ada orang memilih untuk berjalan menjauh dari hadirat Tuhan. Itu keputusan yang tidak baik. Kita mau tetap ada di dalam Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Imam dan raja yang kudus, umat kepunyaan Bapa di surga. Oh wow, dahsyat luar biasa Bapak Saudaraku. Nah karena itu Bapak Saudaraku, mari kita pahami bahwa kita ini adalah surat Kristus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Itu dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Nah karena itu Bapak Saudaraku, mari kita semakin mengenali identitas kita dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh deklarasikan bersama saya. Boleh Bapak Ibu Saudara katakan bahwa saya ini adalah, Bapak Ibu Saudara bisa katakan, saya ini terpilih. Saya ini terpilih. Saya ini imam dan raja. Saya ini umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saya berharga. Saya dikasihi. Saya membawa perubahan bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus. Amin. Begitu Bapak Saudara. Ya, keep strong. Be happy. Jadi berkat bagi kota dan bagi bangsa ini Bapak Saudara. Tetap kuat. Terus berbahagia. Dan biar orang-orang terus melihat karya Tuhan melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Berkati setiap umat-Mu Bapa, biar semua yang lemah dikuatkan, semua yang sakit disembuhkan, semua yang berbeban berat diberi kelegaan, semua yang terikat lepas dalam nama Yesus. Kami inilah anak Tuhan, kami ini milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami ini imam dan raja. Kami Tuhan yang sudah Engkau panggil, Engkau pilih menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami terpilih imam dan raja, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa ini. Tuhan, urapi kami, beri hikmat, beri pengertian. Roh Kudus pimpin kami berjalan hari ini jadi berkat bagi kota, bagi bangsa ini. Kami bersyukur Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.
Amin, 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 amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.